wanita itu disebut perhiasan yang lebih baik dari dunia. Begitulah hadis Nabi SAW dari Abdullah bin Amr, hadis riwayat Imam Bukhari. Apa kata Nabi SAW? Ad-dunya mata wa khairu mata ad-dunya al-mar'atus salihah. Dunia ini adalah perhiasan, tapi sebaik-baik perhiasan apa, Bu? Nah, itu maka yang pertama, seorang perempuan itu dikatakan dia punya perhiasan istimewa kalau dia solihah. Solihah ini artinya apa? Jangan-jangan belum tahu kita artinya soleh, solehah, solih. Soleh itu islah, baik. Berarti solihah itu wanita yang baik. Nah, sekarang kita definisikan. Apa sih seorang itu disebut, kategorinya disebut wanita solihah? Nah, ini kita bahas satu persatu. Pertama, wanita itu, Bu, dikatakan dia solihah, dikatakan dia lebih baik dari seluruh perhiasan dunia apabila satu, dia punya rasa malu, punya rasa isin. Nah, itu yang pertama, punya rasa malu, isin. Nabi SAW mengatakan dari Imam Mujahid, la ya'ti al-haya illa bi khair. Tidaklah malu itu mendatangkan sesuatu kecuali kebaikan. Malu tak mendatangkan keburukan, tapi malu ada tempat-tempatnya. Ingat-ingat. Kayak sabar. Sabar itu baik, tapi sabar itu ada tempat-tempatnya. Sabar tak ada batas, tapi ada tempat-tempatnya. Malu gitu, malu itu ada tempat-tempat. Malu ini ada dua macam kata pendapat ulama. Malu yang pertama itu malu karena tabiat, dan ini juga bagus, malu karena tabiat. Tabiatnya memang kecil, isinan. Arek ketemu sopo kenalan isinan, sedulur isin mlebu kamar, isinan. Tidak ada sih keburukannya, ya, cuman perlu ada tempatnya. Nah, yang kedua, malu karena mengenal Robnya. Jadi karena kenal Allah, tumbuh rasa malu. Mau maksiat, malu dilihat Allah, merasa dilihat Allah. Mau maksiat, malu, ngapa orang-orang lihat saya baik, masa di belakang saya busuk. Malu. Maka kata Nabi SAW, di yaumil akhir nanti, saya sering sampaikan, ada sekelompok orang yang datang menghadap Allah dengan membawa pahala sebesar gunung-gunung Uhud, besar-besar, pahalanya besar dan banyak. Lalu kata Nabi SAW, dalam sekejap pahala itu dihancurkan oleh Allah seperti anai-anai, seperti debu berterbangan. Habis, padahal tadinya datang bawa pahala, lalu hancur, habis pahalanya. Sahabat diceritakan begini pada sedih, nangis, ya Rasulullah, siapa mereka orang-orang itu supaya kami tak seperti dia? Kata Nabi, mereka adalah orang-orang di antara kalian seperti kalian, di majelis taklim datang, di sholat 5 waktu datang, di kajian-kajian datang, bahkan kata Nabi mereka pun membaca Al-Quran seperti bacaan kalian Al-Quran. Nah ini dia, hanya saja mereka itu senang, gemar maksiat dikala sepi, maksiat dikala sendiri. Tak dilihat orang lain maksiat, dilihat orang lain taat. Maka tak punya rasa malu nih orang ini, berarti di belakangnya Allah, di belakang manusia dia maksiat. Nah, ini yang begini nanti pahalanya akan hancur, habis. Nauzubillah ini. Neng jopo ki, wah jan karo bojone wong ramah, karo bojone dhewe galak. Nah, ngono-ngono ki termasuk. Malu ada tempat-tempatnya. Pertanyaannya, di mana ada tempat-tempatnya? Ada tempat terlarang dalam malu. Di mana itu Pak Ustaz? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini riwayat dari Imam Mujahid, Al-Bukhari. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi,
la yata'allamul ilma mustahyin wala mustakbirun. Kata Nabi, la yata'allamul ilma, tidaklah seorang itu disebut pembelajar. Tidak bisa orang itu menuntut ilmu selamanya, nggak bisa dia itu belajar selama masih punya dua sifat ini. Dua sifat yang buat seorang kalau belajar nggak pernah berhasil belajarnya. Dua sifat, apa itu? Mustahyin wal mustakbir. Apa itu? Malu dan sombong. Nek belajar malu-malu nggak bisa. Bu, coba bu, saya nggak paham nanya, gue mau menang gue, aduh harap takon kok isi, gue ndak dideloki wong, nek salah ngomong piye, tapi aku yo rado, gue nek takon ndak darani pekok dewe, Allah, bingung, gue ndak darani aku ki sing paling pekok, jadi nggak malah malu ya sudah pulang tetap membawa kebodohan. Nek ibu bingung, tanya, ndak apa. Nah yang kedua mustakbir tadi. Orang belajar itu harus ngosongkan hati. Kalau nggak dikosongkan nggak akan pernah nangkep ilmu. Belajar sama guru, terus sama ustadz gitu ya. Ya sama saya misalnya gini. Terus ibu gini, ustadz ini sik enom, sik bocah, ngerti opo. Kalau ibu mikir gitu ya selamanya saya ngecipris ra dirungokke mesti. Malah sibuk WA-an, betul? Iya. Atau ibu pas begitu mikir, iki mau pak ayatnya kalau ini keliru gitu. Ustadz ini kepiye sih hafalannya? Ya namanya kadang-kadang ustadz tuh ya kadang-kadang ngomongnya mau diomongin banyak, sing diomongin apa we kadang-kadang ini salah, ra nyadar gitu. Tapi maksudnya dia benar sebenarnya. Tapi ustadz ini karena saking cepat ngomongnya atau saking banyak yang mau disampaikan keliru. Bukan karena bodoh sebenarnya. Tapi ada orang-orang yang itu sudah langsung antipati. Nah itu nggak boleh. Saya bu pernah masya Allah iktikaf sekitar 4 tahun lalu itu di daerah Bekasi. Dulu zaman-zaman Ustadz Adi Hidayat masih mulai naik daunnya itu, saya penasaran sama masjidnya, Masjid Al Ihsan itu. Saya kepingin iktikaf di sana karena tahun sebelumnya daftar penuh. Jadi masuk bulan Ramadan tanggal 1, pokoknya daftarnya harus 1 Ramadan. Nah 1 Ramadan daftar itu kalau sore daftar sudah penuh masjid, tidak ada lagi. Iktikaf itu nggak kebagian tempat. Akhirnya uslah nekat saya berangkat ke sana. Iktikaf di sana. Ternyata Ustadz Adi Hidayat sudah pindah ke masjid yang baru Al Ihsan juga dikasih namanya. Ya sudah nggak apa-apa lah. Qadarullah saya di sini nggak apa-apa. Tapi malah di situ ternyata memang situlah tempat kajiannya Ustadz Adi Hidayat pertama-tama besar tuh ya di situ. Di situ ada Ustadz Umar Minta, Ustadz Khalid dan yang lain di situ juga. Ya, sempat kemarin Ramadan waktu itu juga beliau mengisi. Ada Ustadz ceramah, maaf bu, maaf. Ustadznya ini dari manhaj Syafi'iyah, manhaj Syafi'i madhabnya, madhab Syafi'i. Lah yang jamaahnya ini madhabnya Hambali. Orang itu kalau nggak mau ngosongkan hati, Ustadznya ini mazhab Syafi'i, ya nyampaikan dia bla bla bla, masalah kunut, masalah apa disampaikan itu. Masya Allah, saya itu mau nangis lihatnya. Kenapa? Jamaah semuanya sudah tidak punya adab semuanya, karena mereka merasa mazhab saya yang paling benar, Hambali. Ya sudah, ngomong apa ustadznya itu dibantai, sana ngomong. Sampai ada yang bilang begini, Ustadz, sudahlah Ustadz, gak usah nyampaikan apa-apa lah, bikin kami kacau pusing. Masya Allah. Padahal ini yang nyampaikan mazhab Syafi'i, ya nggak apa-apa. Wong dulu Imam Hambali bergurunya sama Imam Syafi'i, ya biar punya wawasan gitu loh. Biar kalau di masyarakat ada perbedaan itu dia nggak ribut. Kenapa? Tahu alasannya, kenapa orang begini, kenapa begitu. Maka yang pertama tadi kita bahas baru masalah malu. Wanita solehah harus punya rasa malu, tapi malu ada tempat-tempatnya. Dan orang itu kalau punya rasa malu kan apik toh. Wong nek punya rasa malu pasti orang jaluan. Ibu nek duwe kanca kok sok jaluan iku mesti orang duwe isin. Dan kita pasti ra seneng nek duwe kanca kok senengane apa? Jaluan.
Bener apa bener? Monggo bertobat. Sing sok jalukan kuwi tobat. Karena sifat itu sifatnya bukan orang-orang mukmin. Kata Nabi SAW, orang mukmin itu yadul ulya khairum min yadis sufla. Orang mukmin itu tangannya selalu di atas, tidak di bawah. Di bawah sok jaluk. Di atas suka memberi, maksudnya begitu. Maka jangan jadi orang yang suka jalukan. Jadilah orang yang tangan di atas. Al-haya'u minal iman, karena malu bagian dari iman, termasuk cabang iman.